Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya, pada saat ini kita akan kembali mendengarkan sebuah renungan singkat. Sebelumnya mari kita berdoa dahulu kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sebagai umat-Mu, kami sebagai ciptaan-Mu yang Engkau tempatkan di tanah air Indonesia ini, kami mau bersama-sama dengan-Mu pada saat ini untuk menggumulkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai rakyat Indonesia menjelang pemilihan umum. Kiranya kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami diberikan hikmat bijaksana di dalam pemilihan umum nanti. Dan kiranya firman Tuhan hari ini boleh terus tertanam, boleh terus melekat di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini apa yang dipilih? Bacaan kita dari Kejadian pasal 17 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-7 mengatakan, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Ya, saudara-saudara, apakah kita pernah dijanjikan oleh seseorang? Rasanya hampir setiap kita pernah mengalami hal ini. Bagaimana dengan janji yang telah dituliskan atau diucapkan olehnya? Apakah ditepati atau diingkari? Bicara soal janji, pada saat ini, di dalam waktu belakangan ini, para calon pemimpin juga menjanjikan banyak hal kepada kita semua sebagai rakyat Indonesia. Kita doakan semoga para calon pemimpin ketika dipilih, ketika terpilih, maka akan menepati janjinya. Dan tentunya pada saat 14 Februari nanti bukan hanya presiden dan wakil presiden yang kita pilih, tetapi juga bagian-bagian yang lain yang juga sangat penting sebagai pemerintah di mana kita tinggal. Dan kiranya kita diberikan hikmat Tuhan supaya kita dapat memilih yang tepat pada lembar-lembar suara yang ada. Ada 3 janji Tuhan kepada Abraham, di antaranya yang pertama janji tentang keturunan. Yang kedua janji tentang tanah perjanjian, dan yang ketiga janji bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa akan mendapat berkat. Lalu bagaimana Abraham merespon, menghadapi janji Tuhan ini di dalam kehidupannya? Abraham memilih untuk mengimani janji Tuhan Allah kepadanya sehingga ia menaati setiap rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Ia taat menjalani hidup sesuai jalan Tuhan bagi dirinya. Sekalipun tentu ia belum dapat melihat apa yang Tuhan janjikan pada saat di mana ia menjalani rencana itu. Dan kiranya ini boleh memberikan keteladanan kepada kita supaya kita pun juga dapat meneladani apa yang Abraham lakukan terhadap janji Tuhan Allah kepada dirinya. Dan kita sebagai warga negara Indonesia dan juga seorang Kristen, mari kita memilih untuk taat menggunakan hak pilih dan mendoakan keberlangsungan pemilu. Kiranya kita tidak golput, kita tidak diam saja, tetapi kita boleh berperan serta. Sekecil apapun peran serta yang kita lakukan bagi keberadaan bangsa ini, itu tentu sangat berguna dan berarti untuk kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Kiranya kita boleh bersama-sama datang ke tempat pemilihan umum pada tanggal 14 Februari nanti. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, memampukan kita memilih dengan tepat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, pada saat ini kami kembali berdoa kepadamu supaya kami diberikan kesehatan, kami diberikan kemampuan untuk tanggal 14 nanti kami boleh berperan serta bagi keberadaan bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, boleh menjadi bangsa yang memberikan kemajuan yang baik,
boleh menjadi bangsa yang mencerminkan cinta kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang boleh menolong kami supaya kami diberikan kemampuan untuk melakukan semuanya itu, dan kiranya kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin.